Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa kabar pecinta radio dan TV Silaturahim dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa di acara Sahur Bersama Tokoh. Insya Allah saya Nur Fitri Traher dan juga ada Cindy, Rian, dan Sandi. Insya Allah akan menemani Anda di masa-masa sahur ini di bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang istimewa, Ustazah Herlini Amran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Binikmati tatimus sholiat, alhamdulillah. Baik, Ustazah, tadi sebelum kita syuting, saya sempat mendengar tentang ayahanda Ustazah yang merupakan pensiunan TNI. Ya. Saya ingin bertanya nih, pengaruh dari ayahanda Ustazah terhadap pendidikan Ustazah dan bagaimana perjuangan Ustazah selama hidup itu seberapa besar, Ustazah? Alhamdulillah, ini bagian dari kehidupan yang saya jalani. Ayah ini memang pensiunan TNI yang mengambil pensiunan dini. Jadi beliau, kita tahu ya, kalau dari militer itu disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi itu melebihi disiplinnya pedagang. Pedagang itu waktu adalah milik dia ya. TNI kan tidak ya. Jadi kita sudah biasakan dilatih untuk disiplin, kemudian ilmu. Jadi masa kecil itu yang saya ingat itu yang banyak memberikan pelajaran, yang membimbing itu Bapak. Bagaimana menulis yang baik, yang bagus, kemudian membaca. Jadi dorongan terhadap ilmu itu luar biasa, itu dari Bapak. Dan memang latar belakang juga mempengaruhi. Kenapa? Bapak kan tidak semua militer juga begitu ya, kan ada yang anak-anaknya ya biasa ya. Kalau Bapak ini memang latar belakangnya dari keluarga yang memang baca, kalau kita baca atau mendengarkan kisah hidupnya memang sedih ya. Tidak ada ayah lagi di usia 2 tahun, besar sendiri, kemudian ibu menikah, sibuk dengan keluarganya, jadilah anaknya 7 tahun sudah mandiri. 7 tahun mandiri, kemudian keluar dari daerah Sumatera Barat, akhirnya terdampar menjadi ABRI. Saat itu jadi TNI ya, tanpa ada bimbingan kasih sayang orang tua. Terus kata Bapak ini dididik oleh Belanda dengan disiplinnya. Jadi betul-betul, ya kebetulan yang baik yang dapatnya ya, jangan nggak boleh minum-minum, nggak boleh itu. Jadi perhatian terhadap ilmu itu luar biasa. Dan Bapak ingin jangan seperti anaknya seperti beliau. Nah akhirnya 13 tahun kita di Pekanbaru, akhirnya Bapak memutuskan ke Jakarta untuk pendidikan ya, biar anak-anak bisa sekolahnya lebih maju, karena di daerah mungkin keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas, pindahlah ke Jakarta untuk pendidikan. Jadi inilah yang memotivasi, peran seorang ayah itu penting sekali ya. Mudah-mudahan ayah-ayah yang ada ini tidaklah hanya sekedar namanya saja ya, karena menurut informasi dari ahli parenting, Indonesia ini fatherless, kekurangan figur ayah. Jadi kita berharap mudah-mudahan dari ayah-ayah ini melahirkan semangat untuk anak-anaknya terus menuntut ilmu, insya Allah. Ya, karena sepertinya ketika peran ibu itu adalah memberikan kasih sayang, itu kalau panutan itu sebenarnya lebih ke ayah. Iya betul. Apalagi kalau kita lihat dalam Islam, figur yang ada itu adalah ayah. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran itu kan ada surat Luqman. Siapa Luqman? Ada misalnya surat Ali Imran. Siapa itu Imran kan? Padahal kalau kita lihat siapa Imran dalam surat Ali Imran itu nggak disebut figur beliau. Yang disebut adalah istrinya, yang disebut adalah anaknya. Jadi ayah itu adalah sosok yang memiliki GBH, garis besar haluan keluarga, GBHK ya. Beliaulah yang membuat konsep nanti yang dijalankan oleh ibunya. Jadi ibu ini kan hanya menjalankan apa yang telah dibawa, yang dikonsep oleh ayah. Jadi itu, jadi peran ayah itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Baik, tapi menarik juga bahwa Ustazah sudah memakai jilbab sejak SMA ya Bu ya? Ya, memang dari keluarga memang belum mengenal agama yang baik ya. Artinya bagaimana seorang, ya artinya diberikan kebebasan mau apa. Nah alhamdulillah karena lingkungan juga, bergaul dengan kakak dulu sih yang ini ya, kakak itu ikut HMI Uni. Terus di HMI punya kesadaran berjilbab, udah kuliah kan kakak, terus ngasih tahu aja, kita kan umat Islam patokannya Al-Quran kan, iya padahal dulu jarang baca Al-Quran ya.
Terus gimana? Ini ada loh surat An-Nur ayat 31 dibuka oleh kakak. Terus dibaca, coba baca terjemahan. Karena memang bahasa bisa baca tapi nggak ngerti arti kan. Baca, oh iya katakanlah kepada perempuan beriman. Oh jadi menutup kerudung itu rambut wajib ya? Iya wajib. Terus saya di SMA gimana? Pakai aja kata kakak. Ya udah bismillah pakai. Nah ada sih bahasa dari bapak nanti aja deh tamat SMA kan nanti belum boleh gitu. Tapi karena memang lingkungan jadi pengaruh ya dari kakak akhirnya bismillah pakai jilbab SMA kelas 2 sekitar tahun 80-an. Yang waktu itu kepala sekolah juga ngancem. Kamu tahu nggak kamu melanggar aturan dipanggil. Kita dulu tahun itu ada 2 orang yang satu SMA kelas 3 itu hanya 2 orang ya. Akhirnya dipanggil, saya bilang begini, saya siap Pak dikeluarkan tapi minta surat berhentinya dari Kementerian Pedanka ya gitu. Karena memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan ini, soalnya kan saya nggak menyalahi aturan sekolah Pak. Kita kan punya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila kan Ketuhanan Yang Maha Esa, kok melanggar mestinya peraturan sekolah ngikutin itu gitu. Itu ngomongnya begitu aja. Luar biasa. Artinya tidak ada yang menyuruh ini, ya kalau memang dikeluarkan ya udah siap aja mau apa lagi gitu. Alhamdulillah kepala sekolah di sini tidak apa ya, artinya ini kamu kalau senang hukum udah datang ke rumah saya aja kata gitu. Saya nggak tertarik dengan hukum waktu itu, saya tertarik dengan agama. Saya bertekad ingin nanti tamat SMA mau belajar agama. Tapi bingung karena tidak punya link, tidak punya kenalan, keluarga juga tidak ada hubungannya dengan pesantren karena kalangan biasa ya, tidak ada latar belakang pesantren agama tuh kita tidak punya. Jadi kalau memang kita tahu dari dulu mungkin saya udah minta di pesantren ya. Tapi karena nggak punya link ya, maunya nanti kuliah di UI itu ada sastra Arab. Itu aja tuh pilihan pertama loh nih. Padahal kalau mau yang lain bisa kali ya. Lalu setelah Ustazah masuk di UI dan belajar sastra Arab, apakah akhirnya bertemu dengan teman-teman juga yang memakai jilbab atau tetap memakai jilbab pada saat itu merupakan sesuatu yang tidak disukai masyarakat? Jadi memang hati-hati itu adalah tentara-tentara Allah yang akan mencari kesepemahaman ya. Jadi seseorang yang memiliki kecenderungan pasti akan memilih teman yang sama. Jadi dari SMA saya udah pilih-pilih teman dengan rohis, kemudian juga lanjut terus dengan kuliah kita juga mencari lingkungan. Nggak mungkin lah ya kesamaan ide, keinginan tuh akan berbeda, mencari teman yang berbeda ya. Tentu kita akan mencari lingkungan yang sama. Alhamdulillah kuliah juga begitu, menjalin dengan teman-teman ya di aktivitas kampus ya yang rohis sampai menikah begitu ya di semester 3. Jadi menikahnya juga bukan pacaran, menikah juga diperkenalkan. Jadi dulu konsepnya ta'aruf. Karena kita ingin menjalankan nilai-nilai agama sekecil apapun, bahkan sampai proses pernikahan pun diupayakan sesuai dengan nilai Islam. Tidak boros, kemudian tidak ada tabarruj di situ ya. Benar-benar seperti apa yang Rasul ajarkan seperti itu dulu. Itu dulu ya, alhamdulillah bisa dipisahkan tempatnya antara tamu laki-laki dan perempuan itu udah mulai. Walaupun aneh dan asing pada saat itu. Yaitu itu upaya untuk ingin mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu menikah dengan Pak Makmur ketika semester 3, masih muda loh nih, sekitar 20 tahun. Kalau Pak Makmurnya sendiri? Udah tua, 27. Beda 7 tahun. Masih muda itu, orang masih muda. Beda 7 tahun. Baik, setelah itu Ibu melanjutkan kuliah, mengambil 2 gelar S2 di Pakistan dengan membawa anak ya Bu? Ya, jadi bedanya begini, kalau memang satu di Islamabad ya, International Islamic University, saya ngambil kuliah di situ, tapi tidak sampai selesai karena hanya pas tesis ya. Nah, saya lanjutkan ke Wifaqul Madaris Salafi University itu di Faisal Abad. Jadi ijazah di situ karena lama sekali kalau nulis tesis ini. Sementara anak saya dapat satu lagi di sana jadi 4 ya. Wah, ini lama kok nulis ya. Mau jalan pintas biar cepat karena saya mengambil temanya itu agak sulit ya karena dosen pembimbingnya itu di Indonesia karena Juhudul Mufasir bagaimana mufasir Indonesia ini. Saya temanya Buya Hamka Al-Azhar itu ya. Jadi temanya mau membedah tafsir Al-Azhar itu, cuman karena bolak-balik Jakarta, Pakistan, waduh ini dari sisi waktu, biaya, akhirnya udah ini diselesaikan di Wifaqul Madaris As-Salafi University Faisal Abad itu. Bagaimana sih Pakistan pada masa itu, Ustazah? Sekitar tahun 91 saya sampai 96 itu memang suasananya memang kalau yang tidak
tidak kuat itu mendebarkan ya, karena pada saat itu kan masih ada perang antara Afgan dengan Rusia ya, itu di Peshawar tidak jauh dari Islamabad. Tapi kami karena kuliah di Islamabad ibu kota, itu memang relatif tidak terlalu konflik, itu tidak terlalu berhadapan langsung ya, walaupun setiap hari disuguhi berita-berita pemboman apa segala macam. Tapi kita yakinlah karena kita menuntut ilmu, jadi relatif lebih aman ya Islamabad itu. Tapi memang suasananya luar biasa itu ya. Dan terakhir sebelum pulang, saya terkesan sekali ya, ada dosen, beliau ini doktor dalam ilmu perbandingan agama. Beliau mengajar tentang Yahudi dan Nasrani. Beliau ini yang menulis buku pegangan mahasiswa ya. Wallahu alam kayaknya belum sempat dicetak ya pada saat itu. Beliau itu dibunuh. Ini yang menarik, pengalaman yang menarik selama di sana. Subhanallah, ini konspirasi luar biasa nih ya. Islamabad pada saat itu ya oleh Amerika barangkali, jadi dosen-dosen yang dari luar itu istilahnya dikeluarkan ya, tidak diberikan izin tinggal di sana itu karena walau alam apa. Jadi pemerintahan Pakistan tidak memberikan izin untuk tinggal yang dari luar ya. Jadi ini mungkin tekanan walau alam itu perpolitikan pada saat itu ya. Nah ini salah satu yang saya sangat berkesan, nih dosen ini enak sekali mengajarnya. Beliau mengajarkan ilmu perbandingan agama ya, Muqarraratul Adyan. Bagaimana Yahudi semua itu dikuliti ya, Nasrani itu dari buku yang beliau tulis ya. Itulah meninggalnya itu dibunuh, itu yang saya dengar pada yang saat itu, karena kita tidak menyaksikan langsung, hanya informasi. Itu beliau di perpustakaan ya, di rumahnya itu mungkin meninggalnya dalam kondisi beliau diikat asap ininya ya, mungkin ke oksigen ya. Itu karena tetangganya itu biasanya beliau sholat isya, sholat subuh itu kan di masjid. Waktu itu istri dan anak-anaknya tidak bersama beliau di Mesir kan. Beliau itu hanya sendiri pada satu di situ. Kemudian pagi-pagi subuh karena beliau nggak sholat apa kan biasa ya, inilah luar biasa ya silaturahim dan hubungan kekeluargaan, karena tidak sholat berjamaahnya ada apa gitu ya. Ketika datengin rumahnya ternyata ada bau-bau apalah, asap atau apa, ternyata memang beliau dalam kondisi sudah terbunuh. Dan itulah Allah alam apakah itu ada rekayasa atau bagaimana, itu pesawat itu sorenya ada yang di sana ya, maksudnya ke Mesir yang langsung jenazahnya dikirim. Nah itu artinya sampai demikian loh konflik perpolitikan pada saat itu. Ya ini kalau kita penuntut ilmu ya artinya nggak ada masalah ya. Cuman ada teman-teman Banin ya, Kismul Banin, itu mereka kalau liburan, oplah, itu liburannya kemana? Rihlah jihadiyah. Jihad ke Afgan gitu. Jadi mereka ingin membantu teman-teman perjuangan mereka melawan Rusia. Jadi mereka liburannya itu berjihad. Nah, kadang-kadang ada informasi telah syahid si anu. Waduh, pada ini ya ada sedih, ada bahagia, wah dapat syahid dia. Itu tuh jadi liburan teman-teman tuh begitu. Ini menarik sekali ya. Kalau misalnya pendapat tentang masyarakat Pakistan sendiri mengenai teman-teman Indonesia bagaimana, Ustazah? Jadi gini, kalau yang Rihla tadi saya jelaskan itu teman-teman yang maksudnya dari Pakistan ya, artinya mereka-mereka yang kadang-kadang orang Afgan sendiri ya, dari Afgan sendiri. Nah kalau teman-teman tidak hanya Pakistan tuh sangat welcome dengan orang Indonesia, sangat ini mereka tuh senang sekali dengan orang Indonesia dari sisi karakternya, sifatnya, baiknya, bahkan banyak yang minta dicariin orang Indonesia. Bahkan ada beberapa tuh yang nikah dengan mahasiswi Indonesia gitu. Karena memang Indonesia ini dikenal di seluruh dunia itu memiliki akhlak yang baik. Pada senang semua dengan orang Indonesia. Insya Allah ya. Jadi ini hal-hal yang baik ini bisa terus ditingkatkan ya, keramahannya, tidak kasarnya gitu ya. Ya ini bagian mudah-mudahan bentuk internalisasi nilai keislaman. Kekuatan akhlak kita ya, insya Allah. Subhanallah, lembutnya, perasanya gitu ya. Baik. Dan ininya loh, bersihnya. Karena orang Indonesia itu dikenal mandi ya. Jadi kalau mereka kan kadang-kadang mandinya males ya. Hari Jumat ya. Ini mungkin ada hadis, kali ini hadis riwayat Imam Muslim. Ghuslu yaumal jum'atin wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat diwajibkan bagi yang sudah ihtilam, yang sudah balik. Barangkali ya mengambil istinbat hukum dari hadis ini udah mandi hari Jumat aja, jadi yang wajib. Hari lain nggak mandi.
Tapi kalau kita beda ya Bu ya. Katanya seperti ikan, senangnya dengan air. Selalu mempunyai status seperti itu. Baik Ustazah, kita akan jeda sejenak. Dan Ikhwan dan Akhwat jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali menggali mengenai kehidupan Ustazah Herlia Amran setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana.